Rumah sakit, di mana tujuan semua orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi, gimana kalau rumah sakit ini rusak akibat terkena bencana alam yang kita tak bisa prediksi? Ya, seperti yang kita tahu, bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satunya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan bumi. Getaran yang cukup kuat ini bisa merusak bangunan di sekitar pusat gempa. Dari data Pusat Krisis Kesehatan menunjukkan bahwa bencana gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Sebanyak 43 rumah sakit rusak dan kesulitan dalam beroperasi di sekitar tempat yang terdampak bencana tersebut. Akibatnya, rumah sakit chaos. Kurangnya tenaga kesehatan, melemahnya sistem kerja atau pelayanan kesehatan, tempat pelayanannya rusak, terganggunya logistik kesehatan, dan terjadinya lonjakan kasus yang tidak biasa. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang diwujudkan melalui penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan, melalui program Rumah Sakit Aman Bencana. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berisi tentang kesehatan, pada pasal 189 huruf O, dijelaskan bahwa rumah sakit wajib memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi penanggulangan bencana, Permenkes 75 Tahun 2019 yang berisi tentang penanggulangan krisis kesehatan, Kepmenkes Nomor HK 0107-Menkes-1128-2022 yang berisi tentang standar akreditasi rumah sakit, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berlandaskan aturan tersebut, Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Indonesia telah membuat pedoman Rumah Sakit Aman Bencana untuk acuan pembangunan rumah sakit yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Pedoman ini berisi rencana, metode, dan instrumen dalam upaya membuat rumah sakit yang aman, tangguh, dan sigap terhadap bencana. Langkah yang paling utama untuk mencapai rumah sakit aman bencana adalah analisis risiko. Melakukan analisis risiko dapat menggunakan beberapa instrumen seperti HSI dan HVA. HSI atau Hospital Safety Index adalah instrumen yang dikembangkan oleh WHO untuk membantu menghitung kapasitas fungsional rumah sakit dalam menghadapi bencana, serta menghitung keamanan struktural dan non-struktural rumah sakit saat terjadi bencana. Analisis risiko HSI dapat disempurnakan menggunakan analisis risiko HVA atau Hazard Vulnerability Analysis. HVA merupakan penilaian kerentanan dan kapasitas rumah sakit terhadap ancaman bahaya, seperti bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial, baik yang berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit. Berdasarkan rencana mitigasi atau penanganan risiko dari HVA dan HSI yang telah dibuat, rencana penanganan risiko tersebut diintegrasikan menjadi rencana penanganan risiko yang ada di HDP. HDP atau Hospital Disaster Plan adalah dokumen rencana aksi untuk menanggapi risiko bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil analisis yang diukur menggunakan HVA dan hasil penilaian kapasitas fungsional di HSI. Tidak lupa juga, tentang logistik kesehatan harus diperhatikan. Karena logistik kesehatan berperan penting sebagai peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi krisis saat bencana di rumah sakit terjadi. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, rumah sakit jadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Terima kasih atas perhatiannya.